Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan kesal tapi marah. Betul. Sudah sampai ke ubun-ubun dan ini ghirah. Kecemburuan saya sampai di ubun-ubun, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Martak. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda. Pelaksana tugas PIT Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta maaf kepada publik terkait kontroversi pertanyaannya yang berani menginjak Al-Quran menuai kontroversi. Permintaan maafnya ini diunggah di akun Instagram @iwansetiawan.70. Saya Muslim dan saya tidak mungkin merendahkan agama sendiri. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Saya sebagai manusia meminta maaf jika ada yang keliru atas kata-kata yang keluar. Dalam kondisi terburu-buru, capek setelah padatnya agenda seharian penuh, mungkin kurang fokus, ujarnya. Kabupaten Bogor saat ini sedang gempar di media sosial. Itu setelah PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan kedapatan ngomong akan injak Al-Quran jika dirinya menerima uang dari hasil jual beli jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan kesal tapi marah. Betul. Sudah sampai ke ubun-ubun dan ini ghirah. Kecemburuan saya sampai di ubun-ubun, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Martak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syuro PA 212. Alhamdulillah, dari kota suci Mekah, pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab, sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya yang akan melayang. Tolong video ini disampaikan kepada Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan pada Bung Kameramen dan seluruh pemirsa, ini adalah bentuk penampakan. Test of water yang terus-menerus, uji ombak yang terus-menerus. Kemarin kita baru mendengar ada orang yang melecehkan eksistensi pengajian dan berefek luas pada yang bersangkutan. Betul. Kita sebelum juga mendengar ada orang yang berani mengatakan jangan mau dibohongi, tanda kutip ya, mungkin bahasanya nggak begitu, tapi melecehkan dan meremehkan hari akhirat. Betul. Dan banyak lagi. Bahkan ada orang yang murtad lalu kemudian dengan teriak-teriak meminta agar 300 ayat Al-Quran dihilangkan dari Al-Quran. Dan ini harusnya pemerintah segera bersikap. Betul. Tangkap Iwan Setiawan. Soal dia minta maaf dan segala macam itu urusan dia dengan omongan yang dia lakukan. Tapi secara delik dia sudah kena dengan pasal 156A. Dan ini sangat meyakinkan karena dia menyatakan itu didengar oleh orang banyak dan sudah direspon oleh banyak tokoh-tokoh yang ada di Bogor, para ulama, para habaib, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Jadi artinya pun dia berteriak-teriak minta maaf, maaf itu urusannya adalah pernyataan terhadap apa yang dia sadari. Tapi kesalahannya harus berhadapan dengan pasal dan hukuman yang harus dia hadapi. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang setelah saya mendapat kabar dari Bung Alfian bahwa ada pejabat di Bogor yang ingin injak Al-Quran, saya kemudian mencari berita tersebut, Bung Alfian. Nah, yang muncul atau beredar di awalnya, Bung Alfian, di Google itu bahwa beliau ini meminta maaf, mengaku khilaf, bahkan ada berita-berita yang saya klik tiba-tiba sudah hilang, Bung Alfian. Nah, tapi mungkin karena respon dari tokoh-tokoh begitu masif, akhirnya
semodel detik.com pun akhirnya memberitakan di hari ini, Bung Alfian. Padahal itu kalau tidak salah kejadiannya beberapa hari yang lalu, Bung Alfian. 5 hari yang lalu. Nah, di Detik News itu judulnya, PLT Bupati Bogor minta maaf, sempat bilang injak Al-Quran. Saya khilaf. Nah, dengan fenomena ada berita yang hilang, terus masifnya seolah-olah seperti buzzer tuh, Bung Alfian, berita-berita yang udah minta maaf loh dia, udah merasa khilaf loh. Ini gimana, Bung Alfian, kita mensikapinya, Bung Alfian? Yang dialami oleh tokoh-tokoh Islam adalah orang-orang yang dianggap tidak pro kepada rezim, baru slip of tongue yang kecil saja jadi masalah, dan tidak ada kata tiada maaf bagimu. Buat saya, maafnya kita tidak akan bantah, tapi hukumannya harus terus digulirkan kepada seluruh jajaran, kepada seluruh aparat kepolisian, aparat pihak terkait. Catat bahwa dia adalah DPO. Iwan Setiawan DPO, baik oleh aparat maupun oleh umat. Jadi Iwan akan berhadapan dengan orang-orang yang semodel dengan Yusuf Martak, dimanapun dia akan berhadapan hidup atau mati. Ingat saudara Iwan, itu pernyataan Yusuf Martak. Dan pernyataan maaf itu merupakan pembuktian bahwa dia pernah melakukan kata-kata itu. Nah itu jadi penting, Bung Kameramen, bahwa ini saatnya kita menegaskan kepada seluruh orang yang terus-menerus mencoba memancing-mancing umat Islam, isyhadu bi anal muslimun. Jangan pernah membangunkan para mujahid-mujahid yang berjiwa tauhid, karena mereka pertama akan lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Betul. Yang kedua, ini didukung, dibela oleh undang-undang kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Nah, dalam setiap agama mesti ada kitab suci. Nah, ketika kitab suci dihina, maka agama lain pun akan marah dan dia akan mempersoalkan. Karena ini urusannya sudah berulang dengan orang-orang lain dengan motif yang tidak jauh berbeda. Betul. Maka Iwan Setiawan pilihannya adalah satu, dia dicopot sebagai PLT. Betul. Harus berhenti detik ini juga. Kedua, dia diminta oleh Habaib dari Bogor untuk bertanggung jawab menyatakan apa yang dilakukan 1 kali 24 jam. 2 kali 24 jam, maaf. Yang ketiga, maka segera dilaporkan dan pihak kepolisian harus menahan dia, karena ini kasusnya biasanya orang pelaku ini ditahan, dan untuk itu diproses selama proses penahanan itu. Iya, Bung Alfian. Setahu saya, Bung Alfian, penghinaan agama atau penistaan agama itu nggak perlu dilaporkan, Bung Alfian. Iya, betul. Langsung ditangkap sama polisi. Nah, itu makanya mudah-mudahan PLT ini bukan by request. Kalau Iwan Setiawan kebal hukum, berarti ada sesuatu dalam pengangkatan PLT di seluruh Indonesia nih, Bung Alfian. Iya, nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bung Alfian, tentang PLT, Bung Alfian. Seperti Heru Budi, itu juga menurut saya terlalu lebay ya. Tiba-tiba selalu memojokkan Anies, menganggap prestasi Anies tuh tidak apa-apanya. Nah, ini apakah mungkin PLT di seluruh Indonesia ini memang sengaja ditaruh orang-orang yang tidak capable, orang yang tidak mampu, orang yang ya memang hanya balas budi aja gitu untuk orang daerah tersebut? Itu satu, Bung Alfian. Dan yang kedua, Ustadz Yusuf Martak dari Mekah mengecam perbuatan si PLT Bogor ini, Bupati Bogor ini, dengan menantang beliau lah ya. Nah, kemudian Habib yang tadi juga ingin ada penjelasan 2 kali 24 jam. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika orang ini tetap menjabat dan tidak diapa-apakan, dalam tanda kutip dilindungi oleh rezim? Bagaimana, Bung Alfian? Yang pertama, memang kita mendengar juga beberapa kelakuan dari PLT di berbagai daerah. Dari yang bicaranya kasar, dari yang membentak, menghardik, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut sebagai pejabat publik. Ini perlu dipersoalkan karena menjadi pejabat itu kan pelayan masyarakat. Iya. Itu memahami bahwa dia pejabat publik, bukan raja, dan Anda bukan preman-preman berbaju seragam Pemda. Itu satu. Bukan Jadi, menang hasil pemilu ya. Iya, dan juga memang Anda sebenarnya haram itu jabatannya. Anda tidak mendapatkan, Anda dapat dari siapa? Yang namanya pejabat sementara ya sementara, ya 6 bulan, pantas lah gitu ya. Ya paling lambat setahun, ini hampir 3 tahun, 2 tahun lebih gitu kan, itu keterlaluan kan. Nah, menurut hemat saya, untuk warga Bogor, mari lakukan konsolidasi yang cukup masif,
dan kita akan jemput dia ke rumahnya. Saya himbau untuk kasus Iwan Setiawan ini, jemput dia ke rumah atau dimanapun dia berada, dan dia harus dibawa ke pihak kepolisian, ke polsek terdekat atau ke Polresta Bogor, dan harus diserahkan, karena sebetulnya betul Bung Kameramen, ini kasusnya kasus yang tidak perlu menunggu delik aduan. Dia cukup karena kesalahannya sudah tersiar luas. Iya, betul. Dan permohonan maaf yang dibela media-media, Anda ngapain bela-belain dia? Anda berapa urusannya dengan dia? Ya, apakah Anda juga mendukung Al-Quran itu diinjak? Saya pikir mohon maaf para media, cukuplah beritakan apa yang terjadi, karena itu pernyataan yang bersangkutan. Betul. Dan itu dalam rangka menjawab masyarakat yang berinteraksi atau beradu omong dengan dia. Nah, itu mungkin buat pemirsa, kita nyatakan siapapun yang terus-menerus begini, maka tunggu saatnya seluruh kekuatan umat Islam di negeri ini akan terbangun untuk menjaga keutuhan NKRI dan akan membasmi siapapun yang menegaskan komitmen dia kepada sikap ateisme, anti agama, sikap-sikap yang menunjukkan permusuhan kepada Islam. Maka saatnya para prajurit-prajurit Rasulullah, para mujahid-mujahid Islam, dan para patriot-patriot Pancasila yang sangat memahami sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan menghadapi Anda secara satria. Sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.